Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama marilah kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk hari ini Allah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam situasi yang sedang dalam musibah seperti ini. Semoga Allah makin menambahkan nikmatnya kita, makin menambahkan kebaikan kepada kita sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah kepadanya dengan baik. Adapun yang kedua, sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sebagai seorang muslim ya, tentu kita sangat mengenal dengan apa yang disebut sebagai syahadat. Karena kita semua pasti pernah mengucapkannya. Bahkan kalau kita sebagai orang yang secara kontinu mengerjakan sholat wajib, 9 kali kita membaca kalimat ini dalam sholat kita. Kalau kita kaji secara bahasa, syahadat berasal dari bahasa Arab ya, yaitu syahidah yang memiliki arti ia telah menyaksikan. Kalimat ini dalam syariat Islam merupakan sebuah pernyataan sebetulnya. Pernyataan apa? Pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan atas keesaan Allah dan juga pengakuan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Sedangkan kalau disebut syahadatain atau dua kalimat syahadat, maka yang dimaksud adalah syahadat tauhid, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha illallah ya, yang artinya saya bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan juga syahadat rasul, yaitu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saya bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, syahadat ini sangat penting dan menjadi inti dalam ajaran agama Islam. Ia menjadi pintu masuk ya, yang dengan mengucapkannya seseorang kemudian bisa disebut sebagai seorang muslim. Ia juga menjadi pondasi yang paling utama dalam agama Islam. Yang di atas fondasi itu dibangun akidah Islam yang benar. Di atas fondasi itu ibadah-ibadah ditegakkan, serta di atas fondasi itu akhlak mulia dibangun kemudian diamalkan. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, yang menjadi pertanyaan kita, apakah kemudian syahadat itu cukup hanya diucapkan atau harus bagaimana? Nah, itulah yang mesti kita renungkan dari waktu ke waktu. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, maka untuk menjawab pertanyaan ini kita bisa menengok sebetulnya pada sebuah peristiwa yang terjadi di zaman Nabi. Suatu hari ada orang Badui dari Bani Asad yang baru saja masuk Islam dan dia baru saja bersyahadat. Kemudian orang-orang itu menemui Nabi, lalu mengatakan kepada Nabi kalau dia telah beriman. Akan tetapi kemudian diperintahkan kepadanya untuk mengatakan kami berislam. Ya. Jadi Nabi memerintahkan mengatakan kami berislam. Karena apa? Karena bisa jadi iman dan syahadatnya belum sempurna. Hal ini ya disampaikan ya dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-14. Dalam ayat itu dikatakan qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma
yadkhulul imanu fi qulubikum wa in tuti'ullaha wa rasulahu la yalitskum min a'malikum syai'a innallaha ghafurur rahim. Orang-orang Badui itu berkata, kami telah beriman. Katakanlah hai Muhammad, kalian belum beriman, tapi katakanlah kami telah berislam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian. Dan jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun pahala amalanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, ayat ini terkait dengan orang Badui Bani Asad yang baru saja masuk Islam. Kemudian ia mengatakan, amanna, kami telah beriman. Maka Rasul diperintahkan oleh Allah agar mengatakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Tapi mereka diperintahkan untuk mengatakan, aslamna, kami telah berislam atau telah tunduk. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, pemahaman dari ayat ini bukan berarti orang Badui itu sama sekali tidak beriman. Mungkin ia telah memiliki iman dalam hatinya, tetapi masih sangat sedikit dan rapuh, sehingga belum layak dikatakan sebagai seorang mukmin. Ia masih harus mempelajari agama Islam secara lebih mendalam dan harus merefleksikan iman yang ada dalam hatinya itu dalam kehidupannya. Karena itulah dari ayat di atas kita belajar ternyata orang yang beragama Islam atau seorang muslim itu belum tentu layak disebut sebagai orang yang beriman atau mukmin. Karena apa? Karena ia harus terus belajar dan melakukan serangkaian pembuktian atas pengakuan imannya. Terlebih lagi, setiap yang mengaku beriman pasti akan mengalami serangkaian ujian keimanan. Karena itulah kemudian Allah menyampaikan dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji? Maka ketika menafsirkan ayat ini, Ibnu Katsir menyampaikan makna yang dimaksud ayat tersebut ialah Allah pasti akan menguji hamba-hambanya yang beriman sesuai dengan kadar imannya masing-masing. Sedangkan kalau dalam tafsir Jalalainnya disebutkan bahwa manusia yang mengaku beriman akan diuji dengan hal-hal yang akan menampakkan hakikat keimanan mereka. Makin tinggi iman seseorang, maka akan semakin tinggi ujian yang ia hadapi. Demikian pula sebaliknya, orang yang imannya rendah akan diuji dengan ujian-ujian yang biasa-biasa saja. Karena itulah kemudian Rasulullah menginformasikan hal ini kepada kita. Asyadun nasi bala'a, manusia yang paling berat cobaannya al-anbiya, para nabi. Tsumma shalihun, kemudian orang-orang soleh. Tsumma al-amthalu fal-amthalu, kemudian orang yang serupa dan orang yang serupa. Yubtalar rajulu ala hasabi dini, seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fa in kana fi dinihi salabatun, jika agamanya kuat, zida fil bala, maka ujiannya diperberat pula. Wa in kana fi dinihi riqatun, dan jika agamanya lemah, ubtuliyu ala hasabi dini, maka ia diuji menurut agamanya. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, maka ujian keimanan ini terkadang memang terasa sangat berat. Terkadang membuat air mata kita mengalir, pikiran kita terperas, atau bahkan nyawa kita sampai melayang. Karena itu Allah juga telah mengingatkan akan hal ini. Semua ini akan dialami oleh orang-orang yang beriman sejak zaman dahulu, bahkan sampai kapanpun nanti. Selama dia mengaku beriman, dia akan diuji. Karena itu disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah
Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk ke dalam surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu. Masathumul ba'sa wad-dara, mereka ditimpa oleh malapetaka dan juga kesengsaraan. Wazulzilu, serta diguncangkan, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ahu, sampai berkata Rasul dan orang-orang yang beriman yang mengikutinya, mata nasrullah, bilakah datangnya pertolongan Allah, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Maka dari situlah kita fahami, setelah bersyahadat kita tidak bisa kemudian begitu saja mengaku sebagai orang yang imannya sempurna, apalagi merasa sebagai satu-satunya ahli surga, yang lain di neraka, sebelum Allah menguji kita sebagaimana Allah menguji kaum-kaum yang terdahulu. Karena apa? Karena Allah hendak menunjukkan kepada kita siapakah yang benar dan siapakah yang dusta dalam masalah keimanan. Karena itu dalam surat Al-Ankabut disebutkan, walaqad fatannal ladzina min qablihim wala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wala ya'lamannal kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang dusta. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, dengan demikian penting bagi kita untuk mengevaluasi keimanan kita dari waktu ke waktu. Karena apa? Karena bisa jadi pengakuan keimanan kita ini belum sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam agama kita, agama Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahilladzi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, yang pertama marilah kita syukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Termasuk hari ini Allah memberikan kita kesehatan dan umur panjang sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari dalam situasi yang sedang dalam musibah seperti ini. Semoga Allah makin menambahkan nikmatnya kita, makin menambahkan kebaikan kepada kita sehingga kita tetap bisa menjalankan ibadah kepadanya dengan baik. Adapun yang kedua, salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di hari pembalasan nanti. Saudaraku kaum muslimin yang berbahagia, sebagai seorang muslim ya, tentu kita sangat mengenal dengan apa yang disebut sebagai syahadat. Karena kita semua pasti pernah mengucapkannya. Bahkan kalau kita sebagai orang yang secara kontinu mengerjakan sholat wajib, 9 kali kita membaca kalimat ini dalam sholat kita. Kalau kita kaji secara bahasa, syahadat berasal dari bahasa Arab ya, yaitu syahidah yang memiliki arti ia telah menyaksikan. Kalimat ini dalam syariat Islam merupakan sebuah pernyataan sebetulnya. Pernyataan apa? Pernyataan kepercayaan sekaligus pengakuan atas keesaan Allah dan juga pengakuan bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya.
Sedangkan kalau disebut syahadatain atau dua kalimat syahadat, maka yang dimaksud adalah syahadat tauhid, yaitu kalimat asyhadu an la ilaha